Hai semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode peramalan atau forecasting. Ya, salah satu subtopik juga dalam mata kuliah Operation Management and Managing Business Information. Di dalam peramalan, kita menggunakan data historis untuk memproyeksikan kemungkinan di masa mendatang. Dan di sini kita menggunakan model matematik. Adapun terdapat 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Nah, mostly yang akan kita bahas di sini itu berkaitan dengan peramalan permintaan, gitu ya. Jadi kita memprediksi penjualan perusahaan itu di setiap periodenya sesuai dengan periode perencanaan. Metode peramalan itu terbagi menjadi dua, ada yang kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, di sini kita akan membahas metode peramalan kuantitatif, ya, yang menggunakan data time series atau deret waktu. Di sini terdapat 4 tipe ya metode peramalan kuantitatif, yaitu menggunakan moving average atau rata-rata bergerak, kemudian wave moving average atau rata-rata bergerak tertimbang, kemudian exponential smoothing, dan trend projection. Semuanya ini sebenarnya berasal dari metode moving average ya, rata-rata bergerak. Gitu. Yang paling sederhana adalah moving average, rata-rata bergerak, di mana di sini rata-rata berdasarkan periode waktu yang diharapkan. Kemudian kalau wave moving average itu sama dengan moving average, bedanya hanya ada tambahan pembobotan saja. Ya. Kemudian untuk exponential smoothing ini sama, sebenarnya dia dari konsep rata-rata bergerak juga, rata-rata bergerak tertimbang, di mana pembobotan datanya itu menggunakan fungsi eksponensial. Kemudian ada trend projection, di sini sama metode peramalan deret waktu ya, yang dimana menggunakan garis tren. Nah, biasanya untuk yang trend projection ini kita bisa memprediksi data di masa depan dengan waktu atau periode yang lebih panjang. Itu kalau yang lainnya hanya satu periode setelahnya, ya, satu periode berikutnya. Tapi kalau yang trend projection ini bisa lebih panjang. Data deret waktu itu memiliki 4 komponen. Yang pertama itu data tren, ya, di mana di sini pergerakan datanya bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Contohnya misalkan dari perubahan pendapatan, atau populasi, atau distribusi usia. Kemudian ada data musiman. Ya, kalau data musiman ini pola datanya itu berulang, baik dari hari, minggu, bulan, ataupun seperempat. Kemudian ada data siklus, ya. Jadi ini pola datanya itu terjadi setelah beberapa tahun. Jadi namanya siklus ya. Jadi setelah berapa tahun dia akan muncul lagi yang sama gitu, siklusnya berulang. Kemudian ada data random atau acak. Nah, kalau data acak ini tidak diketahui jelas ya polanya seperti apa, bisa jadi karena kebetulan, bisa juga karena situasi yang tidak biasa gitu ya muncul. Nah, di sini polanya itu nggak jelas, jadi sulit untuk dilakukan prediksi. Lalu berikutnya gimana sih cara melakukan peramalan gitu ya, langkah-langkahnya, step-stepnya. Yang pertama kita menentukan dulu item dari peramalannya. Kita mau meramalkan tuh berdasarkan apa? Data penjualan kah, pengunjung kah, atau yang lainnya. Kemudian kita menentukan cakrawala waktu peramalannya. Apakah mau bulanan, harian, tahunan, mingguan. Kemudian kita menentukan model peramalannya. Kan ada beberapa tipe model peramalan ya. Kemudian kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan pengujian, dan terakhir kita akan mendapatkan hasil perkiraan berdasarkan pengujian yang ada. Sebelumnya kita udah membahas mengenai beberapa metode deret angka ya yang bisa digunakan. Nah, di sini ada beberapa indikator pengukuran peramalan. Tujuannya buat apa? Jadi dari beberapa metode yang ada, kita kan harus milih ya indikator mana nih yang sebaiknya atau peramalan mana yang sebaiknya kita ambil gitu, yang kita ikutin prediksinya. Nah, di sini kita menggunakan si indikator pengukuran ini.
ya, yaitu MAD means absolute deviation, ada MSE means square error, dan juga MAPE mean absolute percentage error. Jadi ketiganya ini sebenarnya sama-sama bisa digunakan, dan umumnya sih kebanyakan yang digunakan adalah MAD dan MSE. Cuma kalau mau menggunakan ketiganya juga boleh-boleh saja. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada Oso Jeans yang memproduksi celana jeans wanita ya. Di mana di sini ada data historis penjualan selama 2 tahun terakhir gitu ya, di mana satuannya adalah lusin. Nah, dari data ini kita akan coba membuat prediksi ya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 3 periode, kemudian rata-rata bergerak tertimbang dengan bobot 321, kemudian penghalusan eksponensial dengan alfa sama dengan 0,2, dan juga menggunakan tren. Itu ya, langkah pertama kita masuk ke aplikasi QM, kita pilih modul forecasting, kemudian kita pilih file new time series analysis. Ya, kemudian data periodenya adalah 24 bulan. Kemudian kita bisa pakai yang mana aja row-nya, silahkan kemudian diokekan. Nanti kalau sudah masuk seperti ini, maka kita pindahkan data yang tadi ini ke dalam sini. Ya, berikut data yang sudah diinput, ya bisa dilihat di sini selama 24 periode terakhir. Kemudian yang bisa kita lakukan di sini adalah memilih metodenya dulu. Jadi misalkan pertama kita pakai moving average, maka kita pilih moving average di mana periode yang akan dirata-rata adalah selama 3 periode. Jika sudah, kita klik solve. Maka di sini akan muncul hasil kalau dengan menggunakan moving average, maka periode berikutnya adalah sebesar 1050 perkiraan penjualan periode berikutnya. Gitu ya, dengan indikator MAD dan MSE yang ada di sini. Kemudian, jika kita mau mengubah pengujiannya lagi, kita bisa klik edit data, kemudian kita pilih yang berikutnya adalah weight moving average dengan 3 periode rata-rata, di mana yang paling dekat dengan saat ini dia akan mendapatkan bobot 3. Ya, kemudian 2, kemudian 1. Ya, kalau sudah sama dengan yang sebelumnya, kita solve hasilnya, maka muncul hasil seperti ini ya, next periodnya juga MAD dan MSE-nya. Kemudian berikutnya kita edit data lagi, kita pilih dengan exponential smoothing, di mana alfanya adalah sebesar 0,2. Ya, kalau sudah dipilih 0,2, berikutnya kita klik solve lagi. Nanti di sini dia akan muncul hasil seperti yang sebelumnya. Kemudian berikutnya kita edit lagi, kita pilih dengan menggunakan trend analysis. Ya, kalau sudah kita klik solve. Ya, nanti di sini kita bisa lihat nih hasilnya. Ya, sampai periode ke berapa. Oke, dan berikutnya sebenarnya dia menggunakan formulasi regresi linear gitu ya. Jadi di sini waktunya itu sebagai pengalinya gitu. Kemudian setelah kita mengetahui hasil yang ada, maka langkah berikutnya adalah kita melihat dulu nih hasilnya ya. Kita bandingkan hasilnya dari keempat metode yang ada, kita lihat yang nilai MAD atau MSE-nya paling kecil. Gitu ya. Ternyata di sini yang paling kecil adalah menggunakan weight moving average, sehingga sebaiknya kita memilih untuk forecasting data periode berikutnya menggunakan weight moving average, yaitu sebesar 1042 lusin.